karena ibadahnya yang kuat dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat hebat. Akhirnya lambat laun dia pun ditokohkan di daerahnya dan menjadi orang yang soleh dan panutan semua orang yang ada di sekitarnya. Sampai suatu ketika terdengar Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang membawa Bani Israel yang diselamatkan oleh Musa dari kejaran Fir'aun, sampai pula mendekati daerah yang di situ ada kabilah Kan'aniyun. Maka orang-orang Kan'aniyun ini takut kalau seandainya kehadiran Musa di tengah-tengah mereka itu untuk mengusir mereka dan mengembalikan Bani Israel, sementara mereka dikembalikan ke Irak. Sehingga para pembesarnya merasa ketakutan kalau seandainya Musa datang hanya untuk membunuh dan mengusir mereka. Akhirnya kemudian mereka pun datang kepada Bal'am ibn Ba'ura agar Bal'am mendoakan kepada Musa dan pasukannya kecelakaan. Tapi Bal'am mengatakan, bagaimana mungkin saya mendoakan seorang nabi dengan doa kecelakaan, mendoakan para pengikut orang-orang yang beriman dengan doa kecelakaan, padahal bersama mereka ada para malaikat yang menolongnya. Aku tidak mau. Akhirnya kemudian para pembesar Kan'aniyun terus mendesak Bal'am, membawa hadiah, membawa harta, membawa dunia. Subhanallah, hati ini milik Allah. Terkadang seseorang di sore hari dia beriman, di pagi hari dia kufur. Di pagi hari dia beriman, di sore hari dia sudah kufur. Bal'am pun tertarik dengan harta itu. Akhirnya kemudian Bal'am pun membawa orang-orang dari kabilah Kan'aniyun mendekati pasukan Nabi Musa. Setelah sampai di atas perbukitan yang menjulang memanjang sampai kepada pasukan Musa, Bal'am pun mulai berdoa dan diaminkan manusia. Subhanallah, mukjizat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Setiap kali Bal'am berdoa kecelakaan kepada Musa dan pasukannya, lidahnya selalu tergelincir, tidak sanggup mengucapkan doa kecelakaan kepada mereka. Justru terbalik apabila Bal'am mendoakan kecelakaan kepada Nabiullah Musa dan juga pasukannya, justru doa itu berbalik kepada kaum Kan'an. Sehingga orang-orang mengatakan, wailaka ya Bal'am, celaka engkau wahai Bal'am. Kami menyuruh anda mendoakan doa keburukan kepada mereka, kau pula mendoakan keburukan kepada kami. Maka Bal'am pun kaget karena dia tidak bisa mendoakan keburukan kepada Musa. Akhirnya dia mengatakan, demi Allah, khasirat dunya wal akhirah. Dunia rugi, akhirat rugi. Hilang ketaatannya kepada Allah, hilang ahli ibadahnya di hadapan Allah, hilang kemuliaannya sama sekali. Dunia rugi, akhirat rugi. Doanya sudah tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kemudian mereka mengatakan, ya Bal'am, apa yang harus kami lakukan sekarang? Doamu sudah tidak bisa lagi manjur seperti saat-saat dahulu. Akhirnya kemudian Bal'am bersiasat, kalau begitu perindah wanita-wanita kalian, perindah anak-anak wanita kalian, percantik mereka, buka aurat-aurat mereka, berikan kepada mereka barang-barang dagangan, susupkan mereka kepada pasukan Musa alaihi salatu wassalam. Seandainya satu di antara wanita kalian berhasil menggoda satu di antara tentara Musa, walaupun satu orang, itu sudah cukup. Maka malaikat tidak akan menolong mereka, Allah akan berlepas diri dari mereka. Akhirnya kemudian mereka pun menurut nasihat Bal'am. Diutusnya wanita-wanita Kan'an kemudian masuk menembus pasukan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, berpura-pura berjualan, tabarruj, menampakkan aurat. Akhirnya Allah takdirkan satu di antara Israeli ini, satu di antara
orang Bani Israel, bahkan dikatakan orang pilihan mereka, tergoda dengan salah satu wanita yang sangat cantik, akhirnya kemudian melakukan perzinahan. Itulah fitnah Bani Israel. Makanya Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya fitnah yang sangat besar bagi Bani Israel adalah perempuan. Akhirnya setelah kemudian laki-laki Israeli ini menggandeng wanita cantik dari Kan'aniyun mendatangi Nabi Musa dan mengatakan, ya Musa, kalau saya katakan saya akan berhubungan dengan wanita ini, pasti engkau akan mengharamkannya. Kata Musa, iya, tidak boleh, haram. Tapi orang ini mengatakan, demi Allah, aku tidak akan mengikuti perintahmu. Kemudian dia pergi, kemudian dia berzina di tenda. Dari situlah Allah Subhanahu wa ta'ala kirimkan azab kepada Bani Israel. Satu orang bermaksiat, satu negara bisa rusak. Turun penyakit taun. Gara-gara perzinahan satu orang turun penyakit taun. Dalam satu hari banyak jiwa melayang. Sampai-sampai gara-gara wabah taun ini 70.000 manusia melayang jiwanya. La haula wala quwata illa billah. Hanya gara-gara satu orang. Dari sini jangan pernah menganggap remeh sebuah maksiat. Maka maksiat satu kali bisa menjadikan wabah tersebar di mana-mana. Ingat Nabi SAW mengatakan, lam tadharil fahishatu fi qaumin qad hatta tu'linu biha illa fasha fihi muta'un wal auja allati lam takun madat fi aslafihimul ladhina madaw. Kata Nabi SAW, tidaklah sebuah fahisyah, sebuah perzinahan, homoseksual dan yang sejenisnya tampak kemudian ditampakkan manusia, kecuali Allah akan kirim penyakit wabah taun atau penyakit-penyakit lainnya yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi di zaman itu. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya kemudian seseorang yang saleh mencari penyebabnya. Kenapa wabah ini bisa menyebar? Setelah kemudian dia mengetahui penyebabnya gara-gara seorang Israeli yang berzina dengan wanita Kan'an, dicarinya orang itu sambil menenteng tombak. Setelah berjumpa masuk dalam tendanya, rupanya sedang berzina. Ditusuknya punggung laki-laki tersebut sampai nembus ke perut wanitanya. Kemudian dibawa keluar, masih berada di dalam tombak itu. Kemudian diarahkan ke langit dan mengatakan, hakadha naf'al biman asallah war rasul. Beginilah balasan bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah pun angkat wabah taun dari Bani Israel yang memakan korban sampai 70.000 jiwa. Adapun Bal'am, apa yang terjadi? Gara-gara dia, gara-gara ulah dia, semua ini terjadi. Maka sebagai hukumannya Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, diabadikan kisahnya untuk dibaca, diambil pelajaran. Bagaimana Bal'am bin Ba'ura yang dulunya ahli ibadah, ahli taat, ahli zikir, zuhud wara, tiba-tiba berbalik menjadi orang yang paling kufur. Dan Allah katakan untuk Bal'am, watlu alaihim, bacakan ya Muhammad kepada mereka kisah Bal'am bin Ba'ura. Alladzi atainahu ayatina, yang kami berikan Bal'am ini tanda-tanda kebesaran Allah, mampu mengetahui Ismul A'zam, nama besar Allah Azza wa Jal. Seperti dalam Islam, Ismul A'zam itu Allah atau Al-Hayyu Al-Qayyum atau yang lainnya. Bahkan Bal'am mampu menembus arsy Allah. Kalau dia memandang ke langit, dia sanggup melihat arsy. Bahkan Bal'am adalah orang kepercayaan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dan Musa pernah mengirim berdakwah untuk mendakwai Raja Madian. Seorang ahli ibadah, banyak karamahnya. Tapi apa yang terjadi? Fansalakha minha. Insalah itu seperti ular mengganti kulitnya, mengganti bajunya. Yang tadinya saleh menjadi taleh, yang tadinya taat menjadi kufur,
Yang tadinya ahli ibadah menjadi ahli maksiat. Fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan. Setan pun mengikuti Bal'am. Orang biasanya, kita yang ikut setan. Ini setan ikut Bal'am. Fakana minal ghawin. Maka Bal'am pun menjadi orang yang sesat. Apa kata Allah? Walau syi'na la rafa'nahu. Kalau kami mau, kata Allah, kami angkat derajat Bal'am. Kalau Bal'am mau berdiri bersama Nabi Musa, bersama orang-orang yang beriman, kami angkat derajatnya. Fi a'la illiyin. Di tempat yang paling layak dan paling tinggi. Walakinnahu akhlada ilal ard. Tapi dia memilih cenderung kepada dunia. Lebih cinta kepada dunia, menanggalkan agamanya. Wattaba hawa, dan justru mengikuti hawa nafsunya. Maka Allah katakan famathaluhu, maka permisalan Bal'am ini kamathalil kalbi, persis seperti anjing. Lihat, Allah samakan Bal'am dengan anjing. Persis seperti anjing. In tahmil alaihi yalhath au tatruku yalhath. Lihat anjing. Kau halau dia, tetap saja dia menjulurkan lidahnya. Tidak, kau halau pun tetap saja menjulurkan lidahnya. Maknanya jahil ataupun alim sama saja bagi Bal'am itu. Apakah dia orang yang berilmu? Tetap saja dia sesat. Sebagaimana jahilnya tetap sesat. A'angdhartahum am lam tudhirhum la yu'minun. Kau beri peringatan ataupun tidak, tetap saja mereka tidak beriman. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan, dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Itulah permisalan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Faqsusil qasas. Ceritakan kisah ini. Ceritakan kisah ini. Ceritakan kisah Bal'am. La'allahum yatafakkurun, agar kalian berfikir bagaimana orang sekelas Bal'am yang luar biasa ibadahnya, dikenal oleh Bani Israel, ketaatannya, kesolehannya, kezuhudannya, bisa intikas, bisa berubah total menjadi hamba Allah yang paling kufur, memerangi nabinya. Na'udzubillah. Maka dari pelajaran kisah Bal'am bin Ba'ura ini, jangan pernah merasa bangga dengan keimanan. Karena terkadang iman bisa berubah menjadi kufur. Tetapi berusahalah untuk istiqomah. Istiqomah di jalan Allah. Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Karena seseorang itu al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu ditentukan oleh akhirnya, bukan oleh awal dan tengahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada moderator. Tafadhal mashkura. Jazakallah Ustaz atas nasihat di awal TKJ. Semoga menjadi pelajaran berharga bagi kita semuanya, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Hang FM, juga pemirsa Hang TV dimanapun Anda berada di seluruh dunia. Baik, bagi Anda yang ingin bergabung, bertanya dalam program ATKJ, Anda tanya kami jawab, disilahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda ke redaksi ATKJ, yaitu di 081 901 010 106. Baik, saya coba bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama dari Ibu Milah di Johor Bahru, Malaysia. Mau bertanya, adakah tuntunan dari Rasulullah mengenai bacaan khusus dalam sholat sunnah subuh nih Ustaz? Mohon pencerahannya. Ya, alhamdulillah. Sholat sunnah subuh mungkin yang Anda maksudkan adalah 2 rakaat sunnah fajar. Itu sebuah sunnah yang sangat istimewa di zaman Nabi SAW. Karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkan 2 rakaat subuh, baik ketika safar atau ketika hadar. Maknanya ketika mukim atau ketika safar, Rasul tidak pernah meninggalkan. Padahal Rasul kalau safar itu tidak pernah melaksanakan rawatib, qobliyah atau ba'diyah. Karena 2 rakaat sebelum subuh itu bagian daripada qobliyah subuh. Tapi Rasul tidak pernah meninggalkan qobliyah subuh. Padahal kalau safar boleh meninggalkan semua sunnah rawatib kecuali nawafil. Kenapa demikian? Karena besarnya pahala 2 rakaat fajar itu. Nabi yang mengatakan rakaatai al-fajri khairun
minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu jauh lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Adapun yang Anda tanyakan, adakah surat khusus atau sunnah membaca surat khusus di 2 rakaat fajar? Ya, ada. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW memberikan contoh ketika beliau melaksanakan 2 rakaat fajar. Apabila beliau sholat 2 rakaat fajar, maka pada rakaat pertama beliau membaca Ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat kedua beliau membaca Qul huwallahu ahad, dan dua-duanya disebut suratul Ikhlas. Baik Qul ya ayyuhal kafirun disebut oleh suratul Ikhlas para ulama, dan juga Qul huwallahu ahad juga termasuk suratul Ikhlas karena isinya adalah tauhid. Ini diantara tuntunan yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang Nabi SAW membaca Qulu amanna billahi wa ma unzila alaina dalam surah Al-Baqarah ayat 136. Itu dibaca pada rakaat yang pertama gitu ya. Kemudian pada rakaat yang kedua terkadang membaca Qul huwallahu ahad. Tapi yang banyak dalam riwayat Nabi SAW selalu membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan juga Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Demikian untuk penanya Ibu Mila di Johor Bahru, Malaysia. Semoga bermanfaat apa yang sudah dijelaskan oleh Al-Ustaz dan juga bagi para pendengar serta pemirsa yang lainnya. Baik, kali ini dari Abu Fauzan di Jakarta Selatan. Apakah boleh seorang kakak perempuan mempertahankan harta warisan orang tua dan tidak mau jual dengan alasan harus harga yang tinggi, barulah dia mau menjual tanah itu. Sedangkan adik-adiknya selalu mendesak untuk dijual karena kebutuhan ekonomi yang mendesak. Mana yang benar dari kedua pihak itu? Sang kakak ataukah adik-adiknya, Ustaz? Mohon pencerahannya. Iya. Ya, alhamdulillah. Bicara tentang harta waris, sebaiknya harta waris itu segera dibagikan. Karena dengan disegerakan dibagikan itu akan lebih memunculkan saling kasih sayang, kecintaan di antara saudara-saudara yang lainnya. Karena terkadang seseorang itu akan berbeda kebutuhan dan ekonominya dengan orang lain. Ketika segera dibagikan, tentu yang berhajat kepada harta dia senang. Ya. Mungkin dia perlu modal, mungkin dia perlu berobat, dan semacamnya. Tapi sebaliknya, kalau seandainya seorang kemudian mengakhirkan pembagian, maka akan semakin panjang pula masalahnya. Karena terkadang kalau satu di antara ahli waris masih hidup sih masih enak. Terkadang kalau sudah meninggal salah satunya, maka akan semakin panjang. Dan syaitan akan bermain-main di sini. Terkadang akan menjadi perpecahan di antara saudara dan kerabat hanya gara-gara waris. Bahkan terkadang ada yang kemudian lebih menguasai dibandingkan yang lainnya. Terjadi ketimpangan dan kezaliman. Maka sebaiknya segera dibagikan, itu satu. Soal harga, saya kira kalau memang dengan cara harga tinggi, kemudian lama lakunya gitu kan, maka disamakanlah harga dengan harga-harga yang lainnya. Atau mungkin lebih murah. Lebih murah sedikit supaya cepat laku karena melihat maslahat. Jangan melihat keuntungan duniawi saja. Tapi di sana ada maslahat dengan segeranya dibagikan, itu maslahatnya lebih besar dibandingkan hanya mempertahankan karena ingin mendapatkan dunia yang lebih. Sekarang ada dua perkara. Anda mengejar dunia atau mengejar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala membagi warisan. Karena bagaimanapun Allah mengatakan faridatan minallah. Innallaha kana aliman hakima. Waris itu merupakan kewajiban Allah. Artinya ketika Anda segera membagikan harta waris itu sebuah ibadah. Karena itu kewajiban. Sebab kalau tidak akan terjadi masalah. Apalagi kalau kita melihat tentang rahasia waris itu sendiri adalah ingin membuktikan bahwa hukum Allah itu adalah hukum yang sangat adil. Karena banyak kemudian orang-orang yang hendak memburuk-burukan Islam itu terkadang dari waris. Mengatakan bahwa Islam tidak adil. Kenapa wanita dapat 1/4, laki-laki dapat 1?
Mereka tidak sadar kalau wanita ketika mendapatkan separuh dari bagian laki-laki itu solid milik dia. Tapi kalau laki-laki ketika mendapatkan satu, kemudian dia berkeluarga, maka itu milik istrinya. Ada bagian orang lain. Ya. Intinya bahwa ketika kita menegakkan hukum waris secara hukum Islam yang sesuai dengan syariat, maka hakikatnya kita telah membantah musuh-musuh Islam yang mereka menyerukan tentang emansipasi, kemerdekaan perempuan dan begitu seterusnya. Maka dengan ditegakkannya hukum Allah, maka juga membantah mereka. Dan yang kedua, tidak ada hukum yang lebih adil dibandingkan hukum Allah Azza wa Jalla. Maka saya nasihatkan segera dibagi. Segera dibagi, jangan mempertahankan harga tinggi sehingga kemudian lama tidak laku, akhirnya salah seorang di antara kalian kemudian ada yang meninggal. Maka tentu akan menjadi permainan syaitan di sini, boleh jadi akan terpecah belah antar keluarga. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Demikian untuk penanya. Semoga bermanfaat apa yang sudah dijelaskan oleh Al-Ustaz bagi permasalahan yang sedang Anda hadapi tentunya. Baik, kita lanjut lagi dengan pertanyaan yang berikut. Kali ini datang dari penanya di Kabil ya, Ummu Nabila di Kabil. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya, ana sudah berwudu. Setelah itu anak-anak usia 9 bulan BAB, lalu ana bersihkan. Apakah batal wudu ana nih Ustaz? Mohon pencerahannya. Ya, alhamdulillah. Ada hadis yang mengatakan man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh zakarnya, maka dia berwudu. Ada yang menkiaskan bahwa zakar dengan dubur dengan kubul sama saja. Ketika menyentuhnya maka batal wudunya. Akan tetapi Anda harus jeli bahwa Allah alaihi wasallam man massa dzakarahu. Ada kalimat hu di sini artinya kata ganti. Kembali kepada orang yang memegang artinya zakarnya sendiri. Ya, kemaluannya sendiri. Itu menunjukkan bahwa kalau bukan kemaluannya sendiri seperti kemaluan baik Anda cebokin gitu ya, kemudian Anda lap gitu pakai Anda tanpa penghalang, yang jelas setelah itu Anda cuci 3 kali untuk sebagai bentuk mencuci najis, maka tidak batal wudunya ya. Bagaimana dengan kotoran bayi? Apakah membatalkan wudu? Tidak ya. Cukup Anda selepas mencebokin, Anda cuci kembali tangan Anda minimalnya 3 kali atau sampai bersih, kemudian Anda sholat, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Demikian untuk penanya Ummu Nabila di Kabil, Batam. Baik, pertanyaan yang berikut dari Ibu Lisa di Punggur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan dari Ustaz sunnah Rasulullah yang berkaitan dengan surat Yasin nih Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz. Ya, alhamdulillah. Bicara tentang masalah surah Yasin. Surah Yasin ini bagian daripada surat yang terkandung dalam Al-Quran. Secara umum, Al-Quran sendiri memiliki keutamaan, termasuk surah Yasin. Dan dia bagian daripada Al-Quran. Nabi SAW bersabda, Man qara'a harfan min kitabillah, falahul hasanatu, wal hasanatu bi asyri amsalihah. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa mimun harfun, wa lamun harfun. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka bagi dia dapat 1 kebaikan yang akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat kebaikan. Aku tidak katakan, kata Rasul, 1 huruf itu alif lam mim, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Artinya bahwa karena surah Yasin bagian daripada Al-Quran, ketika Anda membaca surah Yasin, maka setiap 1 huruf dalam surah Yasin itu 10 kebaikan. Dan secara umum banyak keutamaan membaca Al-Quran. Adapun yang Anda maksudkan mungkin secara khusus tentang surah Yasin,
ya, surah Yasin, ya. Maka para ulama sudah membahas bahwa hampir semua riwayat tentang hadis-hadis seputar surah Yasin, maka sebagiannya lemah, bahkan juga sebagiannya palsu. Kebanyakan lemah dan palsu. Contoh saja umpamanya Nabi SAW mengatakan, Iqra'u ala mautakum biyasin. Bacakan kepada orang yang meninggal di antara kalian dengan surah Yasin. Bagi orang yang melemahkan hadis ini, mereka tidak akan melakukannya. Berarti membaca surah Yasin kepada orang yang meninggal itu tidak ada contohnya. Tapi bagi orang yang kemudian mensahihkan hadis ini, maka mereka mengatakan bahwa Yasin itu dibaca kepada orang yang sedang ihtidhar, orang yang sedang naza, yang sedang ruhnya keluar, supaya memudahkan ruhnya keluar, supaya turun rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang tadinya susah mati menjadi dimudahkan kematiannya. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Tetapi secara umum fadilah-fadilah surah Yasin yang khusus memang kebanyakan lemah. Bahkan sebagiannya makdzubah dan sebagainya maudhu'ah, hadisnya dhaif. Sehingga Yasin sama dengan surah-surah yang lain, ya, memiliki keistimewaan ketika membacanya. Setiap satu huruf mendapatkan 10 kali lipat keutamaannya. Adapun fadilah-fadilahnya memang kebanyakan hadisnya lemah, wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Demikian untuk penanya di Punggur, semoga memahami apa yang sudah dijelaskan oleh Al-Ustaz. Baik, para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya dalam program ATKJ, Anda tanya kami jawab, disilahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda ke redaksi ATKJ, yaitu di 081901010106. Dan pada kesempatan kali ini kita masih bersama dengan Al-Ustaz Abu Humairah Hafizahullahu Ta'ala. Baik Ustaz, pertanyaan yang berikut sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana Abu Zakaria di Batu Aji mau bertanya tentang membayar hutang puasa Ramadan untuk wanita. Tahun lalu istri Ana tidak puasa karena hamil. Karena itu setelah itu menyusul dan sekarang hamil lagi. Mungkin maksudnya setelah itu menyusui nih Ustaz. Yeah. Dan sekarang hamil lagi, sehingga belum sempat membayar puasanya. Apakah ada batasan waktu ataukah ada solusi lain? Sedangkan istri masih 30 tahun. Insya Allah jika tidak hamil dan menyusui maka akan berpuasa nih. Terima kasih Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Masalah orang yang hamil atau menyusui itu memang ada 3 pendapat para ulama. Pendapat yang pertama, dia harus qadha. Tidak ada fidyah bagi dia. Dan ini pendapat Imam Abu Hanifah. Di antara sahabat yang berpendapat seperti ini adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi kewajiban dia tetap qadha. Karena bagaimanapun ada hadis yang mengatakan Allah memberikan rukhsah kepada para musafir sebagaimana Allah memberikan rukhsah kepada orang yang sedang hamil untuk tidak puasa. Maka sebagian para ulama mengatakan bahwa orang hamil itu disamakan dengan orang sakit. Sebagaimana orang sakit kalau sembuh dia wajib qadha, maka orang hamil pun sama. Apabila dia sudah melahirkan maka dia wajib qadha. Kemudian pendapat yang kedua, ada rincian. Kalau seandainya dia tidak puasa itu karena takut terhadap dirinya, kesehatannya, bukan karena janinnya, maka dia harus mengqadha. Tapi kalau dia takut karena janinnya yang ada di perutnya, maka sebagian para ulama mengatakan dia harus bayar 2, qadha dan memberi makan fakir miskin alias fidyah. Dan ini pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dari kalangan sahabat diantaranya adalah Abdullah ibn Umar radhiyallahu an. Kemudian pendapat yang ketiga, dia tidak perlu qadha, tetapi cukup membayar fidyah saja.
Jadi bagi Anda yang hamil kemudian tidak mampu untuk berpuasa, maka cukup berfidyah saja. Dan ini pendapat sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Tetapi setelah kemudian kita cermati hujah-hujah masing-masing kelompok ini, saya mengambil kesimpulan dari pendapat Syekh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala bahwa pendapat yang kuat adalah wanita hamil wajib qadha. Wanita hamil wajib qadha. Ustaz, bagaimana kalau seandainya tahun ini masih menyusui dan hamil kembali? Ya, sampai memang betul-betul walaupun 2 tahun berturut-turut umpamanya Anda hamil menyusui, maka setelah tahun ketiganya Anda tidak hamil dan Anda sudah kuat lagi karena sudah mampu untuk melaksanakan puasa, maka Anda mengqadha berapa hari di tahun kemarin dan berapa hari di tahun kemarinnya lagi, nanti digabung jadi satu. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, dan ini pendapat yang kuat wallahu alam karena disamakan dengan orang sakit dan musafir. Wallahu alam. Syukran Ustaz atas penjelasannya. Demikian untuk penanya Abu Zakaria di Batu Aji. Semoga memahami apa yang sudah dijelaskan oleh Ustaz, bermanfaat bagi Anda dan juga bagi kita semua tentunya. Baik, pertanyaan yang berikut. Semoga Allah selalu melindungi semua kru Hang Batam, amin. Saya Yanto di Jodo Batam. Bagaimana hukum membaca surat Al-Fatihah dengan cepat pada sholat tarawih? Apakah karena 20 rakaat maka dibolehkan membaca ayat Al-Quran dengan cepat nih Ustaz? Ya, alhamdulillah. Jadi innallaha qasama as-salata qismaini. Allah itu membagi salat itu 2 bagian. Maksudnya dalam surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah itu terbagi menjadi 2. Ada bagian Allah dari Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, ini bagian dari Allah, hak Allah. Kemudian bagian hambanya. Setelah maliki yaumiddin baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini bagian hamba. Jadi salat itu terbagi menjadi 2. Ada bagian Allah, ada bagian hamba. Dan setiap ayat dalam surah Al-Fatihah itu ada jawabannya. Seperti apabila Anda mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah dari atas sana akan mengatakan hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Apabila kita dalam salat membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah akan menjawab dari atas sana, Athna alayya abdi, hambaku sedang mengagung-agungkan aku. Apabila kita membaca Maliki Yaumiddin, maka Allah akan membalas dari atas sana, Majjadani abdi, hambaku sedang membesarkan diriku. Apabila Anda mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah akan mengatakan Hadza baini wa baina abdi wa li abdi mas'al. Ini antara aku dan hambaku, dan setiap permintaan hamba pasti dikabulkan. Dan begitulah seterusnya sampai waladhdallin. Dari paparan ini kata para ulama, sebaiknya dan sangat dianjurkan dan disunnahkan, bacalah Fatihah itu dengan tartil dan berhenti pada setiap ayat. Karena pada setiap ayat itu ada balasan dari Allah Azza wa Jalla. Adapun kemudian mempercepat bacaan, maka dikhawatirkan keluar daripada makhraj, keluar daripada tajwid, kemudian juga tidak tumakninah, ya, tidak khusyuk. Ya, maka itu bukan dari tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kejarlah solat itu dalam pahala, jangan mengejar dalam rakaat. Kebanyakan orang mengejar rakaat. Mana cepat, maka itu yang paling ramai. Mana lambat, maka itulah yang paling sepi. Bukan itu. Justru kita mencari pahala. Dengan lambatnya kita sholat itu, maka setiap gerakan berpahala, setiap bacaan berpahala, dengan lamanya waktu berdiri berpahala. Kita cari pahala, kita cari rakaat kan itu. Mau Anda yang 11, mau Anda 20, tidak ada masalah bilangan itu. Tapi yang jadi masalah ketika kemudian sholat Anda
jadikan seperti ayam yang lapar mematuk beras sampai tidak tumak ninah, belum tegak sudah ruku, ya belum tumak ninah dalam ruku sudah itidal, belum tumak ninah itidal sudah sujud. Ini surat apa ini? Ya, maka sebaiknya tartilkan bacaan. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Demikian untuk penanya Yanto di Batam tentunya ya. Semoga memahami apa yang sudah dijelaskan oleh Al Ustaz. Baik, pertanyaan yang berikut ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Rostam di Singapura. Apakah betul Ustaz, zikir pagi dan petang ini dapat menjauhkan orang yang membacanya dari wabah corona nih Ustaz? Penjelasannya Ustaz. Ya, alhamdulillah. Bicara tentang masalah zikir pagi petang itu sesuatu yang sangat penting, karena bagaimanapun Nabi SAW yang menjelaskan bahwa siapa yang mendawamkan zikir pagi petang akan terhindar dari segala gangguan syaitan, sihir, kesurupan, ya, atau apa aja gangguan syaitan. Apakah juga termasuk wabah corona? Ya, mungkin saja secara umum. Ya, karena hadis memang tidak ada yang secara khusus siapa yang zikir pagi petang maka terhindar dari corona, nggak ada lafaz hadis seperti itu. Tapi secara umum zikir itu bermanfaat, bisa untuk perobatan. Karena zikir itu kan menenangkan hati. Menenangkan hati. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala suatu ketika sedang sakit parah. Dibawalah dia ke dokter. Ketika dia sampai di tabib itu, dia masih saja membaca buku, menulis. Padahal kondisinya sudah melemah. Kata sang dokter, ya Imam, sudahlah berhenti. Gunakan waktu menulis dan juga membacamu untuk istirahat. Kok ini harus banyak istirahat? Kata Ibnu Taimiyah, aku tidak bisa, karena aku sudah terbiasa seperti ini. Kata dokter, paksakan istirahat. Kata Ibnu Taimiyah, bagaimana kalau aku berdebat denganmu soal kesehatan? Kata dokter, silahkan. Kata Ibnu Taimiyah, bukankah orang sakit apabila hatinya tenang maka akan mempercepat kesembuhan? Kata dokter, ya memang begitu. Kata Ibnu Taimiyah, aku tidak pernah merasa tenang hatiku kecuali aku berbuat seperti ini. Membaca buku, menulis, itulah ketenangan bagiku. Kata dokter, wah ini di luar dari teori saya sebagai dokter. Katanya. Intinya bahwa kisah ini memberikan inspirasi bahwa ketenangan hati itu bisa mempercepat kesembuhan, kata Ibnu Taimiyah. Maka zikir itu bagian daripada menenangkan hati. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah bisa menenangkan hati. Artinya kalau mungkin seorang sudah tertimpa sebuah penyakit kemudian memperbanyak zikir, hakikatnya itu dia sedang mengobati dari dalam. Apakah kemudian zikir pagi petang bisa menghindarkan dari wabah corona? Mungkin saja bisa terjadi. Ya. Karena orang berzikir adalah orang yang senantiasa ingat Allah, sementara penyakit ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaiknya langgengkan zikir ini karena juga faedahnya luar biasa. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Demikian untuk penanya Rostam di Singapura. Semoga bisa memahami apa yang dijelaskan oleh Ustaz, bermanfaat bagi Anda dan juga bagi kita semuanya. Baik, pertanyaan terakhir untuk ATKJ kali ini, Ana di Bengkong. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah puasa dan Idul Fitri mendahului pemerintah nih Ustaz? Sebaiknya jangan. Sebaiknya ikutlah Idul Fitri dan penentuan puasa Ramadan itu ikut pemerintah, karena supaya jangan berpecah belah. Jangan memperbanyak pecah belah. Memang kalau kita melihat perselisihan para ulama tentang masalah matla, ada yang berpendapat satu dunia itu satu matla. Artinya kalau Saudi melihat maka satu dunia harus ikut Saudi. Ada juga yang mengatakan bahwa setiap negeri itu punya matla masing-masing. Indonesia tidak harus ikut Malaysia, Malaysia tidak harus ikut Australia tidak, dan begitu seterusnya. Masing-masing negara punya kebijakan. Ada juga yang berpendapat bahwa negara tetangga mengikuti negara tetangga yang melihatnya, kayak Indonesia, Malaysia, Brunei gitu kan. Maka kalau Indonesia melihat, maka Malaysia, Brunei ikut
ikut berpuasa, atau kalau Malaysia melihat maka Indonesia dan ikut Malaysia. Ya, walaupun demikian maka penentuan itu kembali kepada pemerintah. Biarkanlah pemerintah yang menentukan, karena ini perkara-perkara besar, perkara-perkara umat. Sementara pemerintah mereka punya kemampuan untuk ini. Ada alat-alatnya, ada orang-orang yang memang hebat untuk melihat itu, apalagi negeri kita kan berbeda dengan di Saudi. Oleh karena itulah maka sebaiknya taati perintah Allah, taati perintah Rasul, dan juga taati perintah umara. Atiullaha wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa difahami oleh kita semuanya, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada di seluruh dunia. Selanjutnya untuk merampungkan pertemuan kita dalam program ATKJ Anda Tanya Kami Jawab, kembali kita akan mendengarkan sedikit lagi nasihat dari Al-Ustaz sebagai nasihat di penghujung ATKJ. Tafadhal Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Kembali kepada kisah di awal tentang Bal'am Ibn Ba'ura yang tersesat karena tergiur dengan dunia. Dari sini ada pelajaran besar, dan kisah-kisah yang mirip dengan Bal'am ini sebenarnya banyak. Ya. Seperti contohnya di zaman Nabi SAW ada namanya Rajjal Ibn Anfawah, seorang yang bermulazamah bersama Nabi, masuk Islam bersama Nabi. Ketika sebelum wafat Nabi SAW mengutus Rajjal Ibn Anfawah ini untuk menasihati Musailamah Al-Kadzab, si Nabi palsu dari Yamamah. Ketika Rajjal ini berangkat, dia utusan Nabi untuk menasihati Musailamah agar jangan mengaku Nabi, karena la Nabiya ba'di, tidak Nabi sepeninggalku. Rupanya di tengah jalan Rasul meninggal. Rasulullah meninggal dunia pada hari Senin tahun 11 Hijriah. Ketika dia sampai kepada Musailamah Al-Kadzab, entah apa yang diobrolkan oleh Musailamah Al-Kadzab dengan Rajjal Ibn Anfawah ini. Mungkin ada poin-poin tertentu, perjanjian-perjanjian tertentu, ya, kontrak politik tertentu gitu ya. Tiba-tiba Rajjal ini murtad. Ya. Kemudian mengatakan di hadapan pengikutnya Musailamah Al-Kadzab bahwa Musailamah adalah nabi penerus Nabi Muhammad SAW. La haula wa la quwata illa billah. Rupanya karena dia sudah dijanjikan dunia oleh Musailamah Al-Kadzab, sebuah jabatan dan harta, dia murtad. Betapa banyak hari ini gara-gara menikah dengan calon yang kafir, akhirnya ikut kafir. Serendah itukah agama kita digadaikan dengan kekafiran? Hidup kita ini bukan hanya di dunia saja, ada kehidupan lain setelah dunia, akhirat yang akan mengekalkan kita. Bahkan panjangnya kehidupan akhirat itu ditentukan dengan pendeknya kehidupan dunia. Relakah kemudian hidup yang sangat pendek kemudian Anda gadaikan agama sehingga Anda berani murtad untuk menjadi penghuni neraka sekekal-kekalnya? Maka orang yang berakal tentu tidak akan berpikir ke sana. Pertahankan akidah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala ketetapan hati. Jangan sampai mudah goyah akhirnya menggadaikan akidah dengan dunia. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada moderator. Jazakallah khair Ustaz atas jawaban-jawabannya dan juga nasihat-nasihatnya dalam program ATKJ Anda Tanya Kami Jawab di kesempatan kali ini. Semoga bisa dijadikan pelajaran yang berharga bagi kita semuanya untuk lebih memahami agama yang mulia ini. Baik, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada di seluruh dunia, kembali di penghujung program ATKJ. Saya mengajak kita semuanya untuk terus kita mendukung Hang Media Batam untuk segera memiliki gedung sendiri. Silakan salurkan infak terbaik Anda melalui Bank BNI Syariah pada nomor rekening 106-106-5551 atas nama Yayasan Hang Media Islam. Dan jangan lupa untuk mengikuti talk show tentang Gedung Hang yang baru, insya Allah nanti malam ba'da sholat isya.
segala sesuatu akan disampaikan dalam program talkshow tersebut. Anda juga bisa bertanya jika ada hal-hal yang ingin Anda ketahui tentunya. Tuntas sudah ATKJ bersama Al-Ustadz Abu Humairah Hafizahullah Ta'ala. Saya dan Al-Ustadz serta seluruh rekan kerja yang bertugas mohon diri tetap semangat bersama media dakwah Islam. Kita tutup ATKJ dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.